Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Talina Rahma, Salwa Istika Ayu, dan juga Nada Rifdah akan mempresentasikan tentang materi kewarganegaraan, yaitu konstitusi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu konstitusi? Jadi konstitusi ini adalah pembentuk suatu negara, atau bisa disebut juga sebagai naskah tertulis yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah, istilah konstitusi ini berasal dari kata Prancis, dari bahasa Prancis, yaitu kata constituere yang berarti membentuk, atau juga bahasa Latin, yaitu dari kata statuer yang berarti berdiri. Nah, ada 3 etimologi tentang konstitusi yang digunakan secara berbeda-beda dan memiliki makna yang memang berbeda. Seperti yang teman-teman lihat di PowerPoint, ada konstitusi, ada konstitualis, dan juga ada konstitusionalisme. Ketiganya memiliki makna yang berbeda. Nah, konstitusi ini pastinya dimiliki oleh setiap negara, dan memang di setiap negara ini memiliki bahasa yang berbeda-beda. Seperti yang di Belanda, mereka menyebut konstitusi itu sebagai Grondwet, atau dari bahasa Jerman itu mereka menyebutnya sebagai Grundgesetz, atau kita sebagai masyarakat Indonesia mengenal konstitusi ini sebagai Undang-Undang Dasar. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang apa itu konstitusi, kita akan mempelajari sejarah konstitusi ini, kenapa bisa akhirnya terbawa ke seluruh negara, yang pada akhirnya memang semua negara ini memiliki konstitusinya tersendiri, ya kan? Jadi dari zaman Yunani kuno, istilah konstitusi itu memang sudah dikenal, tetapi memang pengaplikasiannya memang masih agak tidak jelas dan masih agak rancu, yang hingga pada akhirnya di zaman Yunani ini mereka memutuskan bahwa raja itu adalah satu-satunya pembuat konstitusi. Oke? Nah, selanjutnya lanjut pada abad pertengahan, di mana di abad pertengahan ini juga konstitusi ini sudah dikenal, tetapi sifat dari konstitusi ini masih sangat bersifat sederhana dan juga bentuknya masih bersifat perjanjian, dimana biasanya perjanjian-perjanjian ini nih berisikan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Selanjutnya, setelah seiring berjalannya waktu, konstitusi ini memiliki pengertian atau maksud tentang konstitusi ini berbeda-beda di setiap wilayahnya. Oke? Jadi ada yang konstitusi itu adalah sebuah undang-undang dasar yang mengikuti hukum adat, atau memang ada yang tertulis ataupun bahkan yang tidak tertulis. Nah, karena adanya perbedaan pengertian ini, maka Oliver Cromwell, yaitu adalah Lord Protector dari Republik Inggris, dia pada tahun 1649 dia mulai menyamakan pengertian dari konstitusi itu sendiri dengan undang-undang dasar. Nah, setelah sudah disamaratakan mengenai pengertian konstitusi ini, pada tahun 1776 dia lahirlah sebuah Virginia Bill of Rights, yaitu adalah tahun yang sangat penting dalam sejarah ketatanegaraan di dunia, karena pada tahun inilah mulai nih lahirnya konstitusi menurut bentuk dan jiwanya yang baru gitu. Lalu habis itu, setelah hal itu terjadi, mulai disusul dengan lahirnya konstitusi Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 17 September tahun 1787. Dan konstitusi Amerika Serikat ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 1788. Nah, dari lahirnya konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 ini, pada tahun selanjutnya 1789, Lafayette itu ke Prancis, kemudian mempengaruhi konstitusi Prancis gitu. Jadi dari konstitusi Amerika mereka mulai menyebarkan ke Prancis, yang pada akhirnya konstitusi Prancis ini lahir pada tahun 1792, dan hal itu terus berkembang dari satu negara ke negara lainnya hingga setiap negara ini memiliki konstitusinya tersendiri gitu. Oke teman-teman, selanjutnya ada nilai konstitusi, karena menurut Karl Lewinsky ada 3 hal nilai konstitusi. Yang pertama adalah nilai normatif, yaitu adalah konstitusi yang memang telah resmi
secara resmi diterima oleh bangsa dan juga masyarakatnya, dan juga diberlakukan secara legal, baik dalam hukum maupun kenyataannya gitu ya. Nah, contohnya banget nih yang bisa kita aplikasikan adalah di Indonesia sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Lalu yang selanjutnya adalah nilai nominal, yaitu adalah konstitusi yang memang secara hukum berlaku, tapi ada beberapa pasal yang tidak berlaku. Nah, di sini bisa kita lihat dari konstitusi Amerika Serikat ada beberapa pasal yang tidak berlaku. Yang selanjutnya ada nilai semantik, yaitu adalah konstitusi yang secara hukum ini memang tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya itu tuh hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada gitu. Jadi cuma ada namanya aja gitu, tapi tidak berlaku secara efektif dan memang tidak berlaku sempurna gitu ya. Nah, ini contohnya itu adalah seperti Undang-Undang Dasar 1945 pada saat diberlakukannya Orde Lama pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Oke teman-teman, selanjutnya ini bakal seru banget, yaitu tentang sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. Teman-teman sebelumnya pasti bakal banyak mendengar beberapa poin yang emang udah kita sering dengar waktu kita sekolah dulu, yaitu mengenai tentang BPUPKI dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya jauh dari pembentukan UUD 1945 oleh BPUPKI, di Indonesia sendiri itu konstitusi itu sudah ada dan sudah dikenal sejak abad ke-5 sampai abad ke-14 itu, tapi hal ini masih didasarkan oleh hukum-hukum adat. Nah, dalam sejarahnya sendiri juga, kalau teman-teman masih ingat, UUD 1945 ini dibentuk oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 1945 ya kan. Nah, setelah UUD 1945 ini sudah dirumuskan dan sudah direncanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi dibacakan, para tokoh mulai melakukan rapat pertama kali yang menghasilkan keputusan yang sangat penting, yaitu adalah menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, termasuk juga pembukaannya, dan selanjutnya adalah memilih presiden dan wakil presiden, yaitu di sini adalah Bapak Soekarno dan juga Bapak Hatta. Selanjutnya adalah pekerjaan presiden ini akan dibantu oleh PPKI, kalau teman-teman ingat, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian PPKI ini berubah jadi Komite Nasional. Dari situlah konstitusi di Indonesia mulai berjalan, mulai terbentuk, walaupun nanti di depannya memang ada beberapa perubahan dari konstitusi ini. Nanti akan dibahas oleh teman saya. Baik teman-teman, setelah kita membahas beberapa materi sebelumnya, kita kan jadi mulai berpikir ya, apa sih pentingnya konstitusi ini? Apa sih hubungannya atas mengenai dasar negara dan juga konstitusi? Nah, jadi keterkaitan antara dasar negara dan juga konstitusi ini tampak pada gagasan dasarnya, cita-citanya, dan juga tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Hal ini memang pasti terjadi di setiap negara ya teman-teman, tapi khususnya pada Indonesia, dasar negara kita kan adalah Pancasila, dan juga karena Pancasila ini sebagai dasar negara, maka hubungan antara UUD 1945 dan juga Pancasila ini memang memiliki sifat yang timbal balik gitu teman-teman. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat di PowerPoint bahwa sifat timbal balik ini nih ada dua hubungan ya, bisa teman-teman lihat, yaitu hubungan secara formal dan juga material. Yang secara formal ya teman-teman, rumusan Pancasila ini sebagai dasar negara Republik Indonesia itu adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Lalu selanjutnya adalah pembukaan UUD 1945 ini berdasarkan pengertian ilmiah dan memiliki tata tertib hukum tertinggi di Indonesia, yaitu sebagai dasar negaranya, dan juga memasukkan diri di dalam tata tertib tersebut sebagai tata tertib hukum tertinggi. Nah, selanjutnya ada pembukaan UUD 1945 ini sebagai eksistensi yang memiliki kedudukan berbeda daripada pasal lainnya. Terus Pancasila dapat disimbolkan memiliki hakikat, sifat, kedudukan, dan juga fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945
dan bersifat tetap, tidak dapat diubah dan juga lekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya dalam hubungan secara material ini berdasarkan urutan tertib hukum di Indonesia, hubungan pembukaan UUD 1945 ini balik lagi sebagai yang tertinggi yang bersumber pada Pancasila, dan juga bisa kita artikan bahwa Pancasila ini adalah hukum tertinggi di Indonesia, ya kan teman-teman. Maka secara material dapat dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan UUD 1945. Di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan kayak apa sih isinya UUD 1945, terdiri dari apa aja sih, karena kan kebanyakan dari kita hanya tahu bahwa UUD 1945 ini sebagai pembukaannya saja gitu kan ya, sebagai pembukaan 4 alinea yang kita ketahui. Tapi ternyata di UUD 1945 ini memiliki 3 bagian, yaitu pembukaan yang biasanya kita tahu, batang tubuh, dan juga penjelasan. Nah, di batang tubuh ini nih terdiri dari 2 bagian pokok yang menjelaskan tentang sistem pemerintah negara dan juga tentang hubungan negara dengan warga negara dan juga penduduk Republiknya, penduduk Indonesia yang sendiri. Yang selanjutnya ada penjelasan. Di penjelasan ini lebih menjelaskan secara umum dan menjelaskan pasal demi pasalnya nih tentang Undang-Undang Dasar sebagai sebagian dasar hukum, pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan, UUD yang menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ke dalam pasal-pasalnya, Undang-Undang Dasar yang bersifat singkat dan juga supel, dan juga sistem pemerintahan negara. Nah, balik lagi nih ke poin utamanya tentang apa sih kedudukan UUD 1945. Jadi kedudukan UUD 1945 ini adalah hukum dasar yang tertulis. Selain itu juga tentang sifatnya yang tidak tertulis dan juga bisa disebut sebagai konvensi gitu ya teman-teman. Nah, secara spesifik itu apa sih sebenarnya fungsi dari kedudukan UUD 1945, ya kan? Jadi ada 2 jenis fungsi nih teman-teman, yaitu ada norma hukum dan juga hukum dasar, di mana norma hukum ini menyebutkan bahwa UUD 1945 ini bersifat mengikat terhadap pemerintahan, setiap lembaga negara dan juga warga negaranya sendiri. Oke? Itu adalah kedudukan UUD. Yang selanjutnya adalah fungsi sebagai hukum dasar, di mana UUD 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi yang mengharuskan setiap peraturan pemerintahan ini harus berlandaskan UUD 1945 dan melihat norma lain apakah memang sudah sesuai dengan UUD 1945 atau belum.